Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan saya Dwi di channel Dwi Semangat 99. Kali ini kita akan membahas mengenai materi peluang. Jadi rangkaian dari permutasi, terus kombinasi sama kaidah pencacahan itu semua masih dalam satu satuan peluang gitu. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai peluang kejadian. Jadi, peluang itu sendiri apa sih gitu. Oke, simak baik-baik. Check it out. Ya, oke, di sini peluang kejadian itu ada yang dibahas itu kejadiannya, pengertiannya apa, ruang sampel pengertiannya apa, titik sampel pengertiannya apa. Kemudian dari peluang itu nanti ada muncul frekuensi harapan. Itu. Selain itu, kejadian di sini ada kejadian tunggal ya, yang awal ini sama kejadian majemuk. Jadi, kejadian yang lebih dari satu. Oke, untuk pertama kali ini kita bahas mengenai kejadian ruang sampel dan titik sampel itu dulu ya. Nah, kejadian titik sampel dan ruang sampel itu kita misalkan kayak kejadian kalau di matematika ini masalah uang logam gitu ya. Jadi kejadian kan banyak ya peristiwa kalau di bahasa Indonesia. Nah, kalau di matematik itu di sini kejadian itu yang dimaksud adalah misal ada uang logam, dia itu kan ada dua sisi angka dan sisi gambar ya. Nah, dari dua sisi ini satu sisinya yang terbaca atau misalkan kamu ngelempar yang kelihatan itu angka. Nah, satu kejadian itu disebut satu yang terbaca itu disebut kejadian gitu. Nah, sedangkan kalau kejadian yang angka sama gambar digabung, nah itu menjadi ruang sampel. Lalu titik sampelnya itu apa ya? Titik sampelnya tadi A, G kayak gitu. Nah, terus bagaimana nih kalau titik sampel dan ruang sampelnya itu berupa sebuah dadu, dua buah dadu, terus gabungan antara sebuah dadu dan sebuah uang logam. Bagaimana? Oke, untuk hal ini saya akan bahas satu persatu. Ya, untuk yang pertama, sebuah dadu. Eh, Teman-teman tahu semua ya, kalau dadu itu terdiri dari 6 sisi, di mana terdiri dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini merupakan ruang sampelnya, gitu. Jadi, ruang sampelnya ada 6. Sedangkan titik sampelnya adalah 1, ya, 2, 3, 4 gitu. Jadi ini masing-masing ada 6 titik sampel. Tuh. Ya, terusnya berikutnya sebuah dadu dan sekeping uang logam. Nah, bagaimana nih? Oke, kan tadi dadu ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian uang logam ada angka dan gambar. Ya kan? Nah, masing-masing dari angka, sisi angka dipasangkan dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari sisi dadu. Jadi dia ada 6 kemungkinan. Kemudian bagaimana dengan sisi gambar? Sama, dia juga dipasangkan dengan masing-masing sisi dadu 1 sampai 6. Maka juga ada 6. Yaitu titik sampelnya ya ini A,1, G,1, A,2 dan seterusnya. Jadi titik sampelnya dia itu ada 12, maka ruang sampelnya adalah 12 gitu. Jadi titik sampel tuh yang satu-satu ini loh, A,1 itu titik sampel gitu. Ya, ini satu kejadian gabungan ini. Itu nanti dimasuk ke kejadian majemuk biasanya soal seperti ini. Oke, berikutnya dua buah dadu. Nah, dadunya ada dua. Kalau tadi kan dia ada 6 dadunya ke bawah. Nah, satu lagi berarti dadunya ke samping 6 juga. Nah, seperti ini. Jadi nanti dia menjumlahkan dadunya itu misalnya ketika dilempar sekali maka akan ketemu 1,1. Nih 1,1-nya di sini ya. Jadi di sini kita tulis 1,1 nih. 1,1 terus 2,1 3,1 4,1 5,1 6,1 dan seterusnya. Ini juga diisi 1,2
1,3, 1,4, 1,5, 1,6 dan seterusnya ya. Ini semua kamu isi. Nah, dari total semua ini kan titik sampelnya ini ya, 1,1 titik sampel. Tadi kan kamu udah paham ya. Insyaallah. Nah, yang total ruang sampelnya ya, ruang sampelnya berarti kan dia 6 kali 6, 6 ke bawah, 6 ke samping, yaitu 36, atau bisa juga di 6 pangkat 2, ya kan? Nah, kalau ini kan tadi ruang sampelnya itu 6, atau 6 pangkat 1, gitu kan? Nah, sebenarnya ada rumus cepatnya untuk sebuah dadu ini. Jadi, kalau dia satu dadu, dia 6 pangkat 1, ya kan? Ini satu dadu. Nah, ini kan dua dadu, gitu kan? Nah, jadi rumusnya itu dia ruang sampel dadu yaitu 6 pangkat N. Gitu. Terus gimana dengan mata uang logam? Jadi untuk ruang sampel uang logam, dia itu uang logam sisinya kan ada 2. Jadi dia 2 pangkat N. Makanya di sini ketika dia uang logamnya 1, 2 pangkat 1, 2. Ya sini angka dan gambar. Tapi kalau misalnya 2 uang logam, ya kan? Dia itu ada angka, 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 gambar, gambar, angka, gambar, gambar. Nah, dia ada 4. 4 itu 2 pangkat 2. Nah, jadi kalau 2 uang logam, 2 pangkat 2. 3 uang logam, 2 pangkat 3. Nanti ini nih ya, ini tuh ruang sampelnya, titik sampelnya ini AA, AG, GA, GG, gitu. Ya, nanti untuk lebih jelasnya bisa lihat langsung di soal ya. Mungkin kalau sampai sini masih kurang paham. Oke. Nah, kita sekarang bahas mengenai peluang kejadiannya ya. Apa sih peluang kejadian? Jadi gini, peluang itu kan tadi besarnya kemungkinan gitu kan ya. Nah, jadi kalau peluang kejadian yaitu besarnya kemungkinan yang terjadi pada sebuah kejadian. Tuh. Nah, kalau di matematika, jika banyak anggota kejadian K adalah NK, jadi maksudnya banyak kejadian ada berapa kali gitu kan. Dan banyaknya anggota ruang sampelnya adalah NS. Nah, NS itu kayak tadi tuh, ruang sampelnya semuanya gitu kan. Maka peluang kejadian K adalah PK sama dengan NK per NS. Oke, kalau kata-kata ini masih terasa abstrak buat kalian, kita lihat aja contoh soalnya. Oke, dalam percobaan pelemparan sebuah dadu setimbang, K menyatakan munculnya mata dadu bilangan genap. Maka peluang kejadian K adalah, nah lihat, di sini disebutkan sebuah mata dadu. Sebuah dadu. Nah, tadi kan kita udah bahas ya, sebuah dadu itu NS-nya adalah 6. Kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya kan? Atau kalau misalkan, kok tiba-tiba 6 dari mana? Oke, saya urai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nih mata dadu. Kalau yang nggak tahu dadu, searching aja dah nih kayak gini nih. Ini nih 1, 2, 3, 4, 5, 6 sisinya. Dah, terus kemudian K itu adalah bilangan genap. K bilangan genap. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Oh nggak bisa ya. Kenapa? Orang dia cuma sampai 6 doang dadu. Ngapain sampai 8, 10, 12? Nggak ada lah. Jadi cuma 2, 4, 6. Oke. Jadi di sini NK-nya berapa? 3. Oke, baru sekarang kita cari PK. NK dibagi NS, yaitu 3 per 6, atau sama dengan 1 per 2. Jadi peluangnya dia adalah setengah. Gitu. Setengah genap, setengah ganjil. Oke, berikutnya. Pada pelemparan 2 dadu. Nah, lihat statementnya, 2 dadu. Berarti di sini NS-nya sama dengan 36. Nah, itu dulu aja.
setimbang secara bersamaan. Misalkan kejadian muncul jumlah mata dadu sama dengan 6. Jadi kalau jumlah mata dadu, K-nya itu jadi 2 dadu. Contoh, 1 dengan 5. Kan 1 tambah 5 jumlahnya 6 kan? Nah, terus dibalik, 5, 1. 5 tambah 1, 6 kan? Gitu. Nah, ini maksudnya apa? Ini dadu pertama, ini dadu kedua, gitu loh. Kemudian, 2, ayo 6 kurang 2 berapa? 4. Berarti 2,4 ya yang jumlahnya 6. Nah, balik lagi. 4,2. Terus 3,3. Ada lagi? Enggak ya, cukup sampai sini aja. Jadi berapa NK-nya dia? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pasang. Jadi dia NK-nya 5. Maka peluang K-nya adalah NK per NS ya. 5/36. Oke. Berikutnya. Seorang siswa memegang kartu remi yang jumlahnya 52 kartu dan minta temannya mengambil sebuah kartu secara acak. Nih, 52 kartu NS. Tuh, kamu enak ini soalnya ya, udah tahu. Terus diambil sebuah kartu peluang terambil kartu hati. Nah, pada tahu nggak nih kartu remi? Ada 4 ya. Hati, wajik, terus waru, keriting. Kalau nggak tahu searching di Google, gampang kamu bisa cari. Nah, 52 kartu ini kan ada kebagi 4 gambar nih. Ya berarti 52 bagi 4 dia ada 13, 13, 13, 13. Di mana 13 itu kan ada as, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Jack, Queen, King. Tuh, kalau itu kamu googling lah, bisa lah ya. Dah, dari itu sekarang berarti tanya kartu hati ada berapa? Ini 13, berarti ini NK-nya. Lah berarti PK-nya NK per NS kan? Ya berarti PK sama dengan 13/52. Berapa? 1/4. Gitu. Oke, sampai di sini. Coba pahami, kalau kurang paham atau ada yang mau ditanyakan boleh komentar di kolom komentar.